Oke, kita ngelanjutin lagi ngebaca pendapat para ahli tentang sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia. Kemarin kita ngebacain pendapatnya Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad yang merupakan mufti kerajaan Johor, Malaysia tahun 50-50-an. Ya, itu kepotong karena videonya ya terbentur durasi. Jadi kita lanjutin ya. Ramainya hubungan antara negeri Arab dengan Tiongkok. Satu utusan Arab telah sampai di ibu kota Tiongkok pada tahun kedua zaman Jun Cui, tahun 651 Masehi. Pengiriman utusan ini oleh kerajaan Arab ke Tiongkok terus berlangsung, dihitung telah 17 kali pengiriman utusan dari negeri Arab ke ibu kota Tiongkok. Dan 15 kali pada zaman Abbasi, ya, yang tadi disebut di awal tuh di zaman Daulah Umayyah. Nah, di zaman Daulah Abbasiyah tercatat 15 kali. Dimulai pada tahun 752 Masehi. Itu maksudnya awal kunjungan resmi dari ibu kota kekhalifahan Islam waktu itu. Menurut catatan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad di buku beliau Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh, ya. Sebelum tahun ini, segala utusan yang dikirim ke Tiongkok adalah pada zaman Umayyah. Begitu pula halnya ke Nusantara, ya. Tapi yang ke Nusantara ini tidak jelas disebut kapan tahunnya, berapa jumlah utusannya, ya. Nah, itulah. Jadi menurut catatan di buku Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh, susunan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad, para pemimpin Islam di zaman Daulah Umayyah dan Abbasiyah sudah rutin mengirim utusan ke Cina, ke ibu kotanya, yang saat itu zaman dinasti Tang. Ya, ada yang lewat jalur darat, ada yang lewat jalur laut. Dan kalau lewat jalur laut, pasti lewat Kepulauan Sumatera, pasti lewat Jawa, pasti lewat Kalimantan. Kemudian adalah pendapat dari H.M. Zainuddin, ya, seorang penulis besar asal Aceh. Ya, pendapatnya ini tercatat di buku Tarikh Aceh dan Nusantara jilid 1. Begini pendapat beliau. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 Hijriah. Pada abad 7 Masehi, ya. Tepatnya tahun 632 Masehi. Ya. Kutipan dari bukunya lengkapnya begini. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, telah dikirim utusan perintis ke negeri Tiongkok. Setelah wafat Nabi Muhammad pada abad 7 Masehi tersebut, ya, berangkatlah satu ekspedisi yang terdiri dari beberapa orang saudagar Arab serta beberapa orang mubalik Islam, ya, yang ikut dalam rombongan itu untuk belajar sekaligus misi diplomatik ke Cina, ya. Mereka tinggal di Cina, ya, khususnya di kota Kanton, dan singgah pula di beberapa pelabuhan di Sumatera, ya, di daerah Aceh, khususnya kota Lamuri. Kemudian dalam tahun 32 Hijriah atau 717 Masehi, satu ekspedisi dari 33 buah kapal bangsa Persia
yang dikepalai oleh Zahid, berarti nahkodanya namanya Zahid, menurut beliau telah meneruskan pelayaran ke negeri Cina. Dalam rombongan itu, selain para saudagar, ikut pula mubalik Islam untuk mengembangkan agama Islam. Sebagian besar dari kapal musafir itu telah singgah pula di daerah Sumatera bagian utara, khususnya Aceh. Ya, bisa ditambahkan juga dari buku lain, yaitu di daerah Barus, di mana menurut penelitian Profesor Uka Chandra Sasmita di beberapa bukunya dan makalahnya, daerah Barus itu waktu itu sudah ada koloni orang Arab, orang Persia, orang India, karena Barus waktu itu merupakan pusat perdagangan rempah, ya, emas, yang terutama kapur barus. Ya, balik lagi ke topik utama, mereka selain singgah di Aceh, mereka juga singgah ke daerah kekuasaan Sriwijaya, berarti antara daerah Jambi dan Sumatera Selatan sekarang, daerah Kedah, ya, di Semenanjung Malaya, Siam, yang Siam itu sekarang bernama Thailand, Kamboja, Kalimantan Utara, khususnya Brunei, dan lain-lain. Mereka itu selain berkepentingan dagang, juga untuk mengembangkan agama Islam. Kemudian, sesudah itu ada satu lagi ekspedisi yang disebutkan oleh penulis H.M. Zainuddin ini, yaitu pada tahun 724 Masehi, ya, ada ekspedisi yang berangkat ke Tiongkok yang dilakukan oleh kafilah Persia dengan tujuan yang serupa seperti disebut tadi, ya, dan menyinggahi negeri-negeri yang telah disinggahi dahulu atau negeri yang belum disinggahi, berarti membuat kontak baru. Kemudian perlu juga diketahui bahwa sumbernya adalah tarikh Arab atau sejarah yang dicatat oleh orang-orang Arab, yang menyebutkan juga daerah lain yang dilalui oleh ekspedisi tersebut. Seperti kita ketahui, mereka berangkat dari Teluk Persia, ya, kemudian berkumpul di Ceylon atau Sri Lanka. Kemudian di situ membagi armadanya. Ada yang menuju Semenanjung Malaya, ada yang menuju Jawa, ada yang menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sumatera bagian utara. Ya, dari situ barulah mereka ke Cina, ya, terutama Cina daratan, kota seperti Kanton, Guangdong. Sudah sampai sini catatan atau pendapat dari H.M. Zainuddin. Kita lanjutkan, ya, catatan Dr. Hamka, ya, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama masyhur yang juga sastrawan, sejarawan, filsuf, banyak prestasi beliau. Catatan beliau begini, yang diambil dari makalah beliau berjudul Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Pesisir Sumatera Utara dalam majalah Gema Islam, ya. Makalah ini tercantum dalam majalah Gema Islam edisi ke-32. Begini catatannya. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abadnya yang pertama, yaitu abad 7 Masehi. Sebagai bukti, beliau mengemukakan seperti di bawah ini. Orang Arab telah memegang peranan penting di perairan kita, terutama Selat Malaka sejak lama. Kemudian kota Kalah, ya, nama kotanya Kalah, sejak semula telah menjadi kota pertemuan antara pedagang Arab dengan pedagang dari Cina. Profesor Fatemi, guru tamu di Universitas Malaya, menyatakan bahwa Kalah bukanlah Kedah yang sekarang, tapi, ya, pelabuhan Kelang, ya, yang jaraknya 20 mil dari Kuala Lumpur, dekat Fort Swettenham sekarang, ya. Pada tahun 674 Masehi telah dijumpai orang Arab Islam di Jawa.
berita itu terdapat dalam catatan orang Cina yang menyatakan bahwa Raja Taceh telah mengirimkan utusan ke Chopo. Taceh itu sebutan orang Cina untuk orang Arab waktu itu, ya, untuk menyerahkan pundi-pundi emas di dalam Holing yang waktu itu diperintah oleh Ratu Simo. Oh, ini maksudnya berita ini terdapat dalam catatan Cina yang menyatakan bahwa Raja Arab telah mengirimkan utusan ke Chopo, ya nama kerajaan kuno di Jawa, untuk menjejerkan pundi-pundi berisi emas di daerah kerajaan Holing yang waktu itu diperintah oleh Ratu Sima. 3 tahun lamanya pundi-pundi itu di sana, tidak ada orang yang berani mengambilnya. Sesudah itu baru diambil. Dalam hal ini mungkin Hamka keliru memakai kata diambilnya dengan kata disepaknya. Ya, ini catatan dari penyusun buku ini. Ya, harta tersebut diambil oleh putra raja. Karena itu ia disuruh bunuh. Akhirnya, karena permohonan para menteri, hukuman itu ditukar dengan memotong kakinya saja. Yang dimaksud dengan Taceh di sini ialah nama yang diberikan oleh orang Cina untuk Raja Arab, untuk orang Arab umumnya sebenarnya. Yang jadi tahun 674 Masehi itu di Jawa orang Arab dan orang Cina sudah berdagang, sudah bertransaksi. Kemudian berita dari Sir Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam, ya, The Preaching of Islam itu sudah ada terjemahannya ke bahasa Indonesia, sudah lama. Ya, menurut Sir Thomas Arnold dalam bukunya tersebut bahwa di pantai barat Pulau Sumatera telah didapati satu kelompok orang Arab pada tahun 684 Masehi. Maksudnya kelompok ini adalah koloni. Kemudian dalam suatu almanak Cina tersebut bahwa pada tahun 674 Masehi sudah didapati satu kelompok masyarakat Arab di Sumatera bagian barat. Jadi catatan dari Buya Hamka ini diambil dari beberapa sumber, yaitu buku ayahku, buku sejarah umat Islam, dan beberapa makalah beliau yang terdapat di majalah Gema Islam. Oke. Ini masih ada beberapa pendapat para ahli. Kita lanjut di video berikutnya aja, karena durasinya nggak cukup, ya. Sebaiknya untuk paham, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari konten yang kita bikin, ya, nontonnya dari nomor yang kecil, yaitu nontonnya berurut. Karena apa yang kita sampaikan ini ada tertibnya, nggak loncat-loncat gitu. Oke, semoga bermanfaat, dan video-video kita ini karena cuman one take, jadi langsung itunya, nggak banyak editan, karena kita juga pengen tiap hari bisa upload gitu sambil ngurusin bisnis. Oke, semoga bermanfaat dan juga bisa mengisi waktu luang dengan hal yang berguna untuk menambah wawasan, ya. Makasih banyak buat semuanya. Wassalam.